Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pahala adalah sebuah tabungan rahasia yang ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pahala, seorang muslim dipastikan akan terjerumus dalam kesedihan dan kebinasaan di alam akhirat. Setiap manusia dapat memaksimalkan untuk mendapatkan pahala, namun belum tentu ia bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan supaya tetap awet bahkan bertambah. Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-46. Oleh karena itu jangan sampai amal kebaikan yang sudah kita lakukan dengan susah payah kemudian menjadi rusak karena suatu amal perbuatan lainnya. Jadi setelah beramal soleh, maka tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu kemudian rusak atau malah terhapus karena amal kita yang lain. Karena betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan melakukan amalan-amalan soleh yang lain, akan tetapi banyak juga pahala-pahalanya yang terhapus dalam sekejap. Apa yang menyebabkan hal ini? Dan berikut ini penyebab gugurnya pahala-pahala kita. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Penyebab yang pertama adalah ria. Ria adalah syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat ria akan mengerjakan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji oleh orang lain. Contoh ria seperti ini adalah selalu memiliki hasrat ingin dipuji atas amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan, padahal telah disampaikan bahwa jika tangan kanan memberi maka sembunyikan tangan kirimu. Pelaku ria seperti virus yang sulit dideteksi. Bisa saja kita merasa tidak sedang melakukan ria, tetapi lisan dan perilaku kita akan tercatat sebagai dosa yang bisa menghanguskan pahala kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati dan sembunyikanlah segala amalan kita dari orang lain. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, bukan karena pujian dari orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." Yang kedua adalah syirik. Ini adalah sebuah perbuatan menyekutukan Allah, seperti mengharap dan menyembah kepada selain Allah, percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah, dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik akan membuat pahala menjadi gugur dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Perlu diingat bahwa semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali dosa syirik. Allah sangat murka kepada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya. Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." Yang ketiga adalah murtad. Murtad adalah orang yang memutuskan keluar dari agama Islam, dan barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka semua pahala yang telah ia kumpulkan akan gugur dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat ia akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah telah berfirman, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat yaitu mengungkit-ungkit sedekah. Tidak diperbolehkan seseorang untuk mengungkit-ungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan kepada seseorang, apalagi jika ia berharap si penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik kepada dirinya, maka itu adalah sebuah dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Hal ini sama halnya dengan memberikan sedekah, tetapi dengan cara yang membuat si penerima merasa sakit hati dan terhina, seperti bersedekah dengan penuh kesombongan sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekahnya kepada orang lain, sehingga si penerima menjadi malu dan tersakiti. Allah telah mengingatkan hal ini melalui Al-Quran. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir." Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kelima adalah bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahirnya seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa ia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal ini akan merusak dan menghapus amalan orang yang mengucapkan hal tersebut. Karena bisa saja orang tersebut akan bertaubat dan Allah benar-benar mengampuninya. Dalam sebuah hadis dari Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah mengisahkan ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu." Hadis riwayat Muslim.
Kemudian yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati. Namun jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan tidak pula amalan sunnah mereka pada hari kiamat kelak. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 6 penyebab gugurnya pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita sehingga mampu menghindar dari segala hal yang akan menggugurkan amalan kita atau mengurangi keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.